Oke, halo, selamat datang kembali di channel kami, MMC, Movie Mania Cilegon. Di sini, kali ini kita kedatangan tiga orang adik-adik ya, adik-adik. Ini dari Zetizen Banten. Zetizen Banten ini ada Virgin, ada Anantiar, sama Reza. Bisa kenalan satu-satu dulu? Mulai Virgin. Bisa Halo diperkenalkan dulu. semuanya. Oke. Halo semuanya, saya Virgin Ayu Bidari, Zetizen Radar Banten 2020, kategori Icon Photogenic. Oke, halo anak saya dengan Icon Zetizen Icon. Jadi Anantia ini ikon persahabatan ya? Iya. Wow. Oke, hello everyone. Good night. Nama saya Muhammad Reza Septiansyah. Saya Zetizen Icon Radar Banten 2020. Di Icon tahun ini, saya ditempatin di Kahilal untuk di Icon di sosmed. Jadi sebenarnya apa sih Zetizen itu? Ada yang bisa nerangin singkat nggak? Zetizen itu adalah salah satu duta literasi yang berfungsi atau yang bertujuan untuk memotivasikan kreativitas anak bangsa agar yang mungkin yang kegiatannya yang belum produktif atau yang masih pengangguran aja, jadi bisa termotivasi untuk bisa memotivasikan anak-anak remaja Banten lainnya. Oke, kita kalau dari MMC ada tiga orang nih. Ada Didi, ada saya Bayu, kemudian ada Dava. Hai. Kita di sini sekarang mau ngobrol bebas aja sih. Sekarang temanya tentang Netflix ya. Netflix ini ada nggak sih yang belum pernah tahu tentang Netflix di antara kalian semua? Atau ada yang belum pernah nonton atau belum pernah pakai Netflix? Kata-kata sih kayaknya semuanya udah ada sih. Kak. Udah pasti sih. Pasti udah Netflix. Kayaknya mayoritas anak sekarang kan rata-rata suka nonton kan. Oke. Kalau Anantia sendiri familiar nggak sama Netflix? Aku sih kayak lebih ke iFlix. iFlix ya? Iya. Oke. Kalau sekarang yang kita bahas sih yang Netflix ya. Soalnya Netflix ini sekarang ini lagi apa ya istilahnya? Lagi kontroversi lah ya. Iya. Sebenarnya Netflix ini kan sudah hadir di Indonesia dari 2016 nih. Tapi saat itu si Telkom Group itu langsung memblokir semua layanan Netflix. Soalnya dianggap terkait masalah kode etika tidak patuh dan nggak take down sama konten negatifnya. Kemudian dari tahun lalu itu malah polemiknya ada yang dari Kemenku. Jadi Menteri Keuangan itu mengkaji tentang pembayaran pajaknya seperti apa, kaji lagi. Sementara Kemkoninfo juga banyak mengkritik tentang Netflix. Dan baru-baru ini malah Kemdikbud mencoba merangkul Netflix nih. Merangkul Netflix dan menayangkan beberapa tayangan dokumenternya ke televisi nasional kita, ke TVRI. Jadi biar semua pelajar di Indonesia itu bisa melihat tayangan yang berkualitas dari Netflix gitu. Kira-kira yang bikin Netflix ini apa ya, memicu kontroversi di pemerintahan kita ini apa sih? Kalau yang saya tahu sih kan sebetulnya apa sih yang akhirnya membuat si Netflix ini jadi kontroversi gitu, terutama di Indonesia yang saya tahu, karena memang pertama konten-konten yang berbau pornografi pun masih belum bisa terkontrol seperti itu. Terus
Ditambah lagi sekarang ada dari Kemendikbud sendiri yang akhirnya merangkul si Netflix ini. Padahal dari Kemendikbud sendiri tujuannya awalnya itu kan untuk supaya menyuguhkan tayangan yang berkualitas gitu loh. Tapi ternyata dari Komisi 10 DPR sendiri bilangnya kan kenapa harus merangkul Netflix gitu loh, atau urgensinya apa gitu loh. Ya sampai akhirnya ya muncullah yang polemik-polemik seperti itu antara komisi pemerintah istilahnya dengan si pihak Netflix tadi. Oke, Dava sendiri user Netflix bukan? Iya, aku user Netflix. Aku mulai 2019 pertengahan. Oh, terus yang dirasa gimana? Puas nggak sama tayangan-tayangan Netflix? Sebenarnya sih puas nggak puas sih, dikarenakan aku pribadi orangnya lebih mendukung kayak perfilman Indonesia. Sedangkan pada saat itu Netflix kan lebih lebih condongnya kepada film-film yang dimana itu dari luar negeri kayak Hollywood ataupun film kebarat-baratan gitu istilahnya gitu sih. Oke, tapi sekarang kan juga udah mulai banyak ya konten-konten Ya sudah mulai film Indonesia yang memasuki masuk ya. wilayah Indonesia kayak film-film yang lebih dulu beberapa sebulan lalu tayang di bioskop, tiba-tiba bulan depannya udah mulai tayang di Netflix, dan itu suatu kebanggaan tersendiri sih buat saya juga. Kenapa? Karena ya Netflix juga udah berupaya untuk bisa bergabung dengan pihak Indonesia, pihak pemerintahnya, supaya kita pun bisa kerja sama gitu. Jadi kayak sekarang yang udah dilakukan sama Kemdikbud nih, ini menayangkan konten-konten film dokumenter ya untuk membantu proses pendidikan siswa-siswa di Indonesia. Kalau dari teman-teman Zetizen, kan ini tayangan Netflix udah mulai ditayangkan di TV nasional kita. Kalian pernah nonton nggak nih? Kan ditayanginya di TVRI. Oh iya, kalau aku pribadi sih kayaknya belum ngelihat TVRI Netflix itu. Jarang nonton TVRI soalnya. Jarang TVRI. Oke. Terus kalau dari V, kalau misalnya dengan kebijakan Kemendikbud untuk menayangkan tayangan Netflix ini di TV ini, menurut V gimana? Setuju atau enggak? Kalau menurut aku sih cukup setuju, soalnya aku lihat di daftar yang bakalan TVRI tayangin itu juga emang film dokumenter yang emang belum pernah dibuat di Indonesia. Paling yang bikin kayak gitu tuh kadang-kadang vlog atau acara-acara TV kayak di Trans 7 kayak tentang hewan-hewan gitu. Aku lihat di jadwal tayangannya juga emang pasti untuk ditayangin di TV. Sudah sesuai ya. Jadi istilahnya sebenarnya sudah dipilih dan disaring oleh Kemendikbud lah ya, supaya layak tonton untuk siswa-siswa di Indonesia. Kalau dari Reza sendiri, setuju sama kebijakan Kemendikbud ini? Mendukung atau enggak? Kalau menurut saya sih ya, menurut Reza sendiri, kalau misalkan kan sekarang emang benar tuh yang tadi dikatain V, emang daftar-daftar yang bakal ditayangin di TV kita itu emang film-film dokumenter yang emang berbasis berpendidikan, Kak. Jadi kan mau nggak mau anak-anak remaja itu nggak semuanya harus nonton-nonton yang kurang produktif, kan jadi berbaur-baur juga kita ke pendidikan. Jadi ada sisi manfaatnya juga kan dari situ. Nah, kecuali kalau penayangannya yang nggak mendidik gitu, kayak hal-hal yang negatif seperti pornografi, itu baru kita sangat tidak setuju karena sangat tidak berpendidikan kan untuk ditayangkan. Kalau yang sekarang di berita-berita itu kan
kebijakan Kemdikbud itu banyak diprotes oleh pemerintahan ya. Yang pertama dari KPI. KPI ini minta Kemdikbud mengutamakan penyedia konten dalam negeri. Jadi kritikan dari KPI seperti itu. Sementara kalau dari DPR sendiri juga sama sih sebenarnya. Jadi dianggap Kemdikbud berorientasi pasar, tapi dia malah kenapa kok malah menggandeng penyedia layanan streaming luar negeri? Yang dipermasalahkan adalah kenapa kok nggak menggandeng konten kreator dari kita sendiri? Kalau menurut saya sih sebetulnya gini, menggandeng siapapun nggak jadi masalah gitu, asalkan yang pasti pihak penyedia tersebut bisa artinya bisa menyediakan konten-konten yang memang dibutuhkan gitu loh, yang menjadi tujuan tadi dari Kemendikbud itu sendiri gitu. Kayak misalnya dari Kemendikbud kan bertujuan untuk membantu si peserta didik itu, orang tua, kemudian juga guru yang memiliki keterbatasan akses internet itu jadi lebih mudah gitu loh bagi mereka untuk mempunyai mempunyai informasi atau tayangan-tayangan yang berkualitas tadi gitu loh. Tapi kan kita balik lagi gitu, apakah si penyedia layanan ini dalam arti sudah mengikuti kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia atau belum gitu. Kalau misalnya belum, saya harap sih bisa dikaji ulang gitu loh, sehingga nanti tidak menimbulkan konflik-konflik ke depannya gitu loh. Karena kan sedangkan dari yang tadi sudah ditayangkan bahwa dari KPI sendiri kenapa nggak menggandeng yang dari dalam negeri aja, kemudian dari Komisi 10 DPR juga mengatakan seperti ada bau-bau bisnis di situ gitu. Makanya kenapa bisa sampai harus banget sih ngegandeng Netflix gitu. Sedangkan kan di kita juga masih ada tuh namanya Pusat Film Nasional atau PFN gitu. Di mana mereka juga sebetulnya punya banyak karya gitu loh dari teman-teman desain komunikasi visual di dalam negeri kita sendiri gitu. Kalau misalnya tayangan Netflix ini benar-benar diterima oleh masyarakat Indonesia, itu bakalan mengancam kreativitas anak bangsa nggak sih? Kalau menurut Dava sih, justru Dava lebih setuju ya untuk misalkan Netflix bekerja sama dengan pemerintah atau masuk ke zonanya kreativitasnya anak bangsa. Kenapa? Karena menurut Dava sendiri, menurut dari sudut pandang Dava itu kreativitas anak bangsa Indonesia ya sudah oke sih sebenarnya, karena sudah ada beberapa universitas yang di mana lulusannya itu ada yang kayak dari DKV atau apapun itu lebih bisa memotivasi supaya mereka pun bisa ikut turut serta untuk turut belajar juga terhadap adanya kerjasama antara Netflix dengan pemerintah Indonesia ini. Nah, kalau misalkan emang ada beberapa masyarakat atau sekelompok orang yang di mana mereka lebih merasa resah karena mereka pikir takut nih perfilman Indonesia bakal diambil alih oleh ini, takut nih ini jadi pemikirannya yang kapitalis itu aku rasa menurut Dava sendiri pun akan berubah seiring berjalannya waktu. Tapi itu pun emang rada sulit untuk merubah pola pikir masyarakat Indonesia di mana ya gitu pada bilangnya kapitalis atau apapun itu. Tapi padahal kalau misalkan kita lebih membuka pikiran, lebih membuka mata bahwasannya tidak semua program antara pemerintah dengan program lainnya itu memicu permasalahan. Padahal di satu sisi banyak banget itu positifnya, dampak positifnya yang timbul dari adanya kerjasama tersebut. Jadi dengan kata lain bisa dibilang ini bakal bisa menstimulus industri kita, supaya siapa tahu nanti malah bisa digandeng
atau kita bekerja sama dengan si Netflix-nya itu untuk memperkenalkan konten-konten dari Indonesia Kreator yang ada di Indonesia. ditayangkan di sana. Iya, Oke. benar. Kalau disuruh milih nih, disuruh milih nonton tayangan-tayangan di Netflix atau nonton tayangan-tayangan TV lokal yang memang sudah di-approve oleh KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Sebenarnya pilihannya agak susah sih ya. Kalau menurut aku, selagi tayangan-tayangan televisi itu masih bisa kita tonton secara gimana ya, dengan cara menikmati gitu tuh. Menurut aku oke-oke aja sih. Cuma kalau misalnya disuruh milih, kenapa nggak kita tonton dua-duanya aja di kedua hal itu tuh. Soalnya menurut aku, kalau misalnya kita cuma nonton di streaming, kan Netflix kan streaming dari luar negeri, video streaming dari luar negeri, kayak kita juga nggak tahu perkembangan perfilman di Indonesia, perkembangan industri kreatif di Indonesia itu kayak gimana kalau kita cuma bisa ngelihat ke yang di luar aja, sedangkan kita juga punya hal-hal berbobot juga loh di industri kreatif ini. Nah, kalau misalnya nanti industri kreatif kita berkembang dan diincar Netflix untuk digandeng ya, jadi menurut kamu gimana? Kalau menurut aku sih setuju banget, karena kan Netflix itu bukan platform yang buat Indonesia atau Amerika aja, tapi kan seluruh dunia bahkan udah tahu Netflix itu apa. Jadi kalau misalnya industri kreatif Indonesia aja udah bisa digandeng sama Netflix, bisa jadi kita konten-konten kita atau hal-hal yang perfilman yang berbobot di Indonesia itu bisa aja ditonton sama orang banyak. Sekarang pun walaupun kita belum digandeng sama Netflix aja, sebenarnya ada beberapa film yang udah membooming kan, udah mendunia lah gitu film Indonesia. Aku mau highlight ini. Jadi ini ada salah satu sutradara di Indonesia, Joko Anwar, itu mengkritisi sebenarnya kayak nonton film ataupun nonton konten apapun itu sekarang sudah dibikin gampang di streaming resmi. Bahkan harganya pun seharga satu cangkir kopi bisa buat ratusan film katanya. Iya. Tapi kalau dari dari Reza sendiri lebih milih tayangan resmi semacam Netflix ini atau konten dari streaming gratisan nih kalau disuruh milih? Sebenarnya emang gimana ya Kak? Dua-duanya itu kan sebenarnya gimana? Kalau di gratis juga iya, terus di streaming gratis iya, terus di kontennya juga iya. Jadi emang dua-duanya itu kan emang nganut semuanya juga kan pasti berbobot manfaatnya ya kan. Mungkin di remaja Indonesia, mungkin anak-anak remajanya mungkin lebih memilihnya ke streaming yang gratis, yang non berbayar gitu. Nah, sekarang dihubungkan dengan kebijakan Kemendikbud tadi yang merangkul Netflix buat memilih konten-kontennya Netflix, dan dia malah menayangkan ke TV nasional supaya bisa dinikmati gratis nih. Dinikmati gratis buat semua warga Indonesia dan supaya siswa-siswi ini terutama ini bisa belajar dan gak boring di rumah. Ada kritikan dari Joko Anwar. Jadi Joko Anwar ini nyindir orang-orang kita itu banyak yang suka nonton di situs ilegal, di situs streaming yang gratisan. Sementara kalau kebijakannya Kemendikbud ini kan dia merangkul Netflix untuk menayangkan konten-konten yang sebenarnya berbayar di Netflix itu supaya bisa dinikmati oleh semua masyarakat Indonesia, terutama siswa-siswi
supaya nggak bosan di rumah dengan cara gratis nonton di TV nasional. Langkahnya Kemendikbud ini merupakan langkah yang bagus atau masih perlu diperdebatkan sih? Kalau menurut aku sendiri sih langkahnya bagus, perdebatan lagi, karena kalau misalkannya kita nonton situs yang ilegal dan gratisan itu berarti kan kita udah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan kan, Kak? Oke. Jadi kalau misalkan kalau menurut aku udah nggak, aku setuju banget gitu. Ini kayak semacam win-win solution ya. Nonton gratis tapi legal ya. Emang sih, saya juga suka yang gratisan. Lebih hemat soalnya. Oke deh. Mungkin sampai di sini aja obrolan kita kali ini dengan tema yang ngomongin tentang kontroversinya Netflix ya, Netflix di Indonesia. Oke. Terima kasih semuanya. Dadah. Wassalamualaikum. Oke, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.